Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya Ragil Ali Mustafa akan menjelaskan sedikit materi salah satu mata kuliah program linear, yaitu materi metode dual. Jadi metode dual nanti terdiri dari primal dan dual. Nanti saya akan jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Itu saja, mungkin langsung cek ke materi. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode dualitas, yang dimana nanti di sini akan dibentuk dari dua. Yang pertama bentuk primal, kita ubah untuk ke bentuk dual. Nah, di sini udah ada contoh permasalahannya dan juga sudah saya selesaikan. Jadi di sini saya akan menjabarkan di mana perpindahannya dari minimal ke maksimal. Jadi maksud dari dualitas di sini adalah seperti antonim. Jadi apa yang terjadi pada primal nanti akan dibalikkan pada di dual. Nah, di sini ada permasalahannya di mana minimal Z sama dengan 2x1 plus x2, di mana fungsi kendalanya di sini ada dua baris 3 kolom, di mana dalam kolom pertama baris pertama itu x1 plus 5x2 itu lebih dari sama dengan 10, dan yang baris kedua itu x1 plus 3x2 lebih dari sama dengan 6, dan baris yang ketiga itu 2x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 8. Ini bentuk primalnya. Nah, ini dicontohkan dalam bentuk matriks. Jadi ini kita masukkan, ini elemen yang pertama, yaitu yang di sini x1 itu 1, di matriksnya 1, kemudian 5x2 itu sebagai 5, kemudian sini 10, nilai 10 nya di sini, dan begitu juga yang sebelah sini kita masukkan 1, 3, 6, kemudian 2, 8, dan dimana nilai Z juga kita masukkan, x1 nya 2, x2 nya 1, nilai Z nya 1, nilai Z nya yang sebelah sini ya. Nah, kemudian kita transposkan itu ZT ya, atau Z transpose kita balik menjadi yang versi dualnya. Jadi di sini kita balik yang kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Kita lihat di sini kolom yang pertama tadi kita buat jadi baris, jadi 1, 1, 2, 2. Dan kemudian di sini ada 5, 3, 2, 1. Kemudian yang kolom yang terakhir kita buat jadi baris 10, 6, 8, 1. Oke. Kita bentuk matriks ini kan permisalan, biar mudah kita menyelesaikannya. Kita bentuk ke bentuk yang sebenarnya di sini. Nah, tadi kan minimal, sekarang kita buat maksimum. Nah, di sini tadi kan Z. Nah, kita bisa ubah ke bentuk huruf apa saja. Di sini saya pakai W. Jadi di sini nilai yang sebelah kanan ini kita buat elemen yang W-nya. Kita balik-balik ya. Jadi memang seperti itu. Jadi X-nya juga kita ganti. Di sini kita pakai Y. Jadi 10Y1 ditambah 6Y2 ditambah 8Y3. Nah, di sini pakai kan tadi barisnya 2, kolomnya 3. Di sini kita balik, barisnya yang 3, kolomnya menjadi 2. Nah, di sini baris pertama itu terdiri dari kolomnya seperti yang ini tadi.
baris pertama 1 1 2 2. Jadi yang 1 itu sebagai Y1, kemudian di sini 1, kemudian Y2 nya 1, kemudian di sini 2 itu sebagai Y3, dan yang terkanan atau nilai kanannya. Nah, di sini lambangnya juga diubah dari yang lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan 2. Nah, kita samakan juga di sini. Yang baris kedua 5 3 2 dan nilai kanannya kurang dari sama dengan 1. Nah, ini udah menjadi bentuk dual. Nah, setelah itu kita masuk ke standard form. Standard form ini kita buat sama dengan. Jadi yang di sini tadi W-nya seperti ini. Nah, kita masukkan. Jadi nilai kanannya kita ubah ke kiri. Jadi W min 10 Y1 min 6 Y2 plus 8 Y3 sama dengan 0. Nah, lambangnya sudah berubah ya dan pindah ke sebelah kanan. Kemudian di sini yang baris yang pertama tadi kita ubah juga. Di sini sama aja, Y1 Y2 plus 2 Y3 plus S1, dimana ini nilai yang menggantikan lambang ini, lambang kurang dari sama dengan, itu syaratnya. Jadi baru bisa sama dengan 2 nilai kanannya ya. Yang baris ketiga ini juga sama aja. Jadi 5Y1 plus 3Y2 plus 2Y3 plus S2 untuk menggantikan seperti yang baris kedua tadi sama dengan 1. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tabelnya. Di sini ada menunya, ada basis, kemudian nilai W, nilai Y1, nilai Y2, nilai Y3, nilai S1, S2, NK ini maksudnya nilai kanan, ini tadi. Kemudian indeksnya. Kemudian di sini nanti ada syarat prasyarat atau pengubahan nanti. Jadi kita substitusikan atau kita masukkan nilai-nilai yang di standard form ini ke tabel. Jadi di sini W, di sini karena ada nilai W kita masukkan nilainya 1, kemudian min 10, min 6 per 8, S1 nya enggak ada ya, jadi 0, S2 nya 0, nilai kanannya ini 0. Dan kemudian di baris kedua juga sama, kita masukkan 0, 1, 1, 2, 1 seperti itu. Nah, yang di baris ketiga ini kita masukkan juga 0, 5, 3, 2, kemudian S1 nya enggak ada, 0, jadi S2 nya ada, ini 1, kemudian nilai kanannya 1. Nah, kemudian kita nyari pada elemen yang baris pertama. Jadi yang sini kita nyari nilai yang terkecil, atau kita mau nyari nilai indeksnya. Jadi di sini yang terkecil adalah 10, min 10. Yang terkecil adalah min 10. Kemudian dimana kita akan mengubah kolom-kolom ini menjadi 0, dan kita harus ketahui dulu nilai indeksnya itu adalah 1. Sebelum kita mencari nilai indeksnya, nah nilai kanannya ini untuk dibagi yang di kolomnya, jadi untuk menghasilkan indeksnya. Jadi di sini 2 dibagi 1, di sini 2, kemudian 1 dibagi 5, jadi 1/5. Baru kita nyari. Oke, baik.
sudah kita dapat nilai indeksnya yang kita operasikan dari 2/1 kemudian 1/2 tadi. Nah sekarang kita nyari pivot pointnya. Pivot pointnya itu dari mana? Dari nilai indeks positif yang terkecil. Dari kedua ini memang nilainya positif. Nah yang terkecil yang mana? Jadi yang 1/5 di baris ketiga berarti. Nah baris ketiganya berarti yang 5 ini. Nah ini kita ubah menjadi 1. Ini 5 ya, kita ubah jadi 1. Gimana caranya? Nah ini kita bagi 5. Jadi yang baris ketiga ini kita bagi 5 semua untuk menjadikan pivot pointnya ini 1. Nah kita ubah ini baris pertama kedua masih nggak berubah. Nah kita fokus yang baris ketiga. Jadi 0 dibagi 5 0, kemudian 5 dibagi 5 1, kemudian 3 dibagi 5 3/5, 2 dibagi 5 2/5, 0 dibagi 5 0, kemudian 1 dibagi 5 5, kemudian 1 dibagi 5 5. Oke, indeksnya kita nggak usah tulis. Nah kemudian ada cara lanjutannya, di mana nilai ini tadi, ini kan nilai pivot pointnya yang 1 ini. Nah dimana di dalam kolomnya ini harus kita ubah bentuk menjadi angka 0, berarti harus kita operasikan lagi di baris 1 dan baris 2 dengan cara seperti ini. Di baris 1 ini dibentuk kayak ini, baris pertama sama dengan ditambah 10 dikali baris ketiga. Jadi ini, yang ini enggak, kita lanjutkan yang sebelahnya, yang Y1, dimana yang B1 sama dengan B1 nya ditambah 10, jadi min 10 plus 10 dikali B3 atau baris ketiga. Jadi min 10 ditambah plus 10 sama dengan 0 dikali 1, jadi tetap 0. Oke, di sini ditambah 10, jadi B1 sama dengan di sini yang selanjutnya yang min 6. Jadi ini salah, bukan sama dengannya. Jadi baris pertama ditambah 10 ya, jadi min 6 ditambah 10 dikali dengan ini, dikali dengan 3/5, itu menghasilkan yang mana yang ini ya, 0. Selanjutnya juga 8 ditambah 10 dikali 2/5, jadi hasilnya min 4. Kemudian 0 ditambah 10 dikali dengan 0, hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah dengan 10 dikali baris ketiganya 1/5 sama dengan 2. Kemudian di 0 ditambah 10 dikali baris ketiganya 1/5 sama dengan 2. Kemudian mengubah baris yang kedua ini untuk menjadi 0, yaitu dengan cara baris kedua, jadi 1 ini dikurang 1 yang bawah, jadi seperti ini, biar hasilnya yang kolom ini 0. Jadi kita ikuti, ini seperti ini jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0, kemudian 1 dikurang 3/5 sama dengan 2/5, kemudian 2 dikurang 2/5 sama dengan 8/5, kemudian 1 dikurang 0 sama dengan 1, dan 0 dikurang 1/5 sama dengan negatif 1/5, kemudian 2 dikurang 1/5 sama dengan 9/5. Jadi baris ketiga masih sama, nggak ada perubahan. Nah di sini seperti tadi, nilai indeksnya kita cari dari nilai kanan atau NK-nya. Jadi
9/5 dibagi dengan, oh iya, kita cari dulu yang di sini ya. Tadi di mana tadi? Oh, nilai. Nah, nyari indeksnya. Kita cari dulu yang nilai terkecil. Jadi itu -4. Di mana kolom-kolomnya ini yang akan kita rubah lagi seperti cara yang di atas tadi. Nah, sebelumnya kita nyari nilai indeksnya kan. Nah, dari nilai indeks di sini yaitu didapat dari nilai kanannya 9/5 dibagi 8/5 menghasilkan ini. Kemudian 1/5 dibagi dengan 2/5 menghasilkan setengah. Nah, di sini kita tahu di mana nilai terkecilnya untuk nyari pivot point, di mana yang 9/8 ini saja kalau dibagi 1, sekian, dari sini setengah kan 0, sekian, jadi nilai terkecilnya setengah, maka pivot pointnya yang ini yang 2,5. Jadi yang 2/5 tadi kita ubah gimana caranya untuk menjadi 1, yaitu dengan cara dikali 5/2. Nah, maka kita kalikan dulu. Yang 1, 2-nya masih sama, kita fokus yang ketiga. Oke, fokus yang ketiga ini udah dicoret-coret dikit tadi ya. Nah, jadi tadi kan pivot pointnya yang 2/5 yang kita udah ubah jadi 1 dengan cara dikali ini. Nah, sekarang kita ubah gimana dalam kolomnya ini, kolom wilayahnya ini kita ubah menjadi 0, yaitu dengan cara yang baris pertama itu baris pertama ditambah 4 dikali baris ketiga. Nah, kita ubah nanti, kemudian yang baris keduanya itu dikurang 8/5 dikali baris ketiga. Nah, yang baris pertama jadi ini 1 ditambah 4 kali baris ketiga, yang di 4 kali 0 jadi tetap 0, jadi masih tetap 1. Kemudian yang 0 ditambah 4, kemudian 4 dikali baris ketiganya yaitu 5/2, jadi menghasilkan 10. Dengan rumus ini kita masukkan nilai-nilainya, yang B1-nya ini, kemudian yang baris ketiganya ini menghasilkan 6, selanjutnya itu 0, 0, 4, 4. Nah, yang dihasilkan dari rumus ini tadi ya. Nah, kemudian untuk mencari yang baris keduanya ini 0, yaitu didapat rumus ini tadi, yaitu baris kedua itu dikurangi 8/5 dikali baris ketiga. Dengan rumus itu kita masukkan di mana yang baris keduanya itu ini 0, 0 ini kita masukkan, kita kurang 8/5, habis itu kita kali baris ketiga, yang ini baris ketiganya, jadi menghasilkan 0, kemudian -4, -2, 0, 1, -1, 1, baris ketiganya masih sama. Oke, sesudah ini dimana untuk mencari nilai maksimum itu adalah syaratnya. Jadi di sini yang awal tadi syaratnya dari elemen yang pertama ini sudah nggak ada lagi nilai negatif, maka kita lihat dari nilai yang kanan ini, nilai NK-nya itu terbesar berapa, itu adalah nilai maksimumnya. Dari di sini ternyata sudah selesai mengubahnya. Di elemen pertama atau baris pertama ini sudah nggak ada nilai negatifnya. Nah, lalu kita nyari nilai maksimumnya yaitu di kolom atau di nilai kanan setelah lambang-lambang kayak gitu. Nah, ini kita cari atau kita lihat nilai terbesarnya, itu adalah nilai maksimumnya ya. Di sini di kolom atau di tabel ini kita tahu bahwa 4 adalah nilai terbesar, maka 4 adalah nilai maksimum.
dari persoalan ini tadi. Oke, baik, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum. We must rock the place, turn up the bass and make them all have fun. And we a blaze the fire, make